Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa Manajemen Malam 2019. Kali ini saya Ana Sudiono dan Mbak Indah dan Mbak Rizky Indah akan mempresentasikan pemasaran produk dan jasa. 1. Strategi merek global. Menurut GS Yip, merek global adalah merek-merek yang memiliki nama sama dan strategi pemasaran terkoordinasi yang sama di banyak negara. Umumnya merek global mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya skala bisnis yang besar, adanya pengakuan internasional, ekuitas merek, dan kekuatan finansial yang kuat. Selanjutnya, 5 strategi membangun merek global. 1. Memahami perilaku pelanggan. 2. Posisikan diri Anda dengan benar. 3. Tahu bagaimana merek Anda diterjemahkan. 4. Berpikir luas. Dan yang kelima, cari mitra yang baik. Itu adalah 5 strategi membangun merek global. Untuk selanjutnya, 2. Mengelola produk multinasional. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi produk internasional. 1. Unsur-unsur produk dan pelayanan. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan strategi produk internasional adalah 1. Desain produk, 2. Kualitas, C. Penetapan merek, 4. Kemasan, dan yang kelima, jaminan. Manajemen produk. Kegiatan pemasaran dalam mengelola produk. Produk perusahaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok kegiatan besar, yaitu 1. Mengelola lini-lini produk perusahaan atau produk lean management. Yang kedua, mengembangkan dan meluncurkan produk atau produk baru atau new product development and launching. Ketiga, mengelola merek secara strategis. Penggolongan produk. Menurut Kagan dan Grant membahas mengenai klasifikasi produk yang membedakan: A. Consumer good dengan industrial good. B. Antara convenience, preferensi, shopping, dan specialty good. Yang ketiga, C. Serta durable dan non-durable dan disposable. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3, produk pirasi. Pembajakan merek adalah tindakan menamai produk dengan cara yang dapat menimbulkan kebingungan dengan merek lain yang lebih dikenal. Menurut penulis Robert Thonis, istilah pembajakan merek adalah penggunaan yang tidak sah atas nama merek, label, desain, atau deskripsi perdagangan yang dilindungi. Annika Christine menyatakan, pembajakan merek dianggap sebagai penggunaan yang direncanakan sebelumnya atas merek dagang terdaftar, nama dagangnya, atau kemasannya dan penyajian produknya. Ini merupakan kerugian besar bagi M&A di seluruh dunia karena menyebabkan hilangnya pendapatan dan citra merek. Contoh peniruan dan pemalsuan produk bermerek. Yang pertama ada jam tangan Rolex palsu, dapat dibeli dengan harga sepersekian dari harga aslinya di banyak tempat di dunia. Yang kedua, di Meksiko, Cartier harus melawan pembajakan merek mereka sendiri. Yang ketiga, Benetton, Levi Strauss, dan CO dan Lacoste semua telah menjadi korban pemalsuan di mana label telah diubah menjadi produk yang jelas-jelas lebih rendah. Yang keempat ada country of origin stereotype atau negara asal. Pengertian negara asal produk adalah petunjuk informasi yang dikomunikasikan melalui frasa made in atau negara tertentu. Negara asal menurut Nagashima dalam Fitriyah dan Irani 2014 merupakan gambaran reputasi stereotipe yang dikaitkan oleh para pembisnis dan konsumen pada suatu negara tertentu. Sedangkan menurut Kotler dan Keller 2009 menyebutkan bahwa negara asal membentuk sebuah persepsi. Persepsi negara asal adalah asosiasi dan kepercayaan mental yang dipicu oleh suatu negara. Untuk menunjukkan country of origin atau COO seringkali ditulis kata made in pada kemasan produk. Banyak orang yang kemudian sangat familiar dengan kata-kata made in.
Sehingga ketika melihat kata made in pada produk kemasan, mereka langsung mengartikan produk tersebut berasal dari negara tertentu. Misal jika pada kemasan produk tertulis made in USA, mereka mengartikan produk tersebut berasal dari Amerika Serikat. Yang kelima ada pemasaran jasa global. Faktor pemicu internasional jasa. Yang pertama, frame level drivers. Kategori ini meliputi sejumlah faktor berikut. Yang pertama, mencari pasar. Yang kedua, mengikuti klien. Yang ketiga, tekanan pasar domestik. Yang keempat, mengikuti pesaing. Dan yang kelima, membangun keahlian. Untuk faktor yang kedua dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Reski Indah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya adalah industri level drivers. Kategori ini meliputi 5 faktor utama, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor persaingan, 2. Faktor pasar, ketiga faktor teknologi, keempat faktor biaya, dan kelima faktor pemerintah. Jasa internasional didefinisikan sebagai perbuatan kinerja atau usaha yang dilakukan melewati batas-batas negara dalam kontak kritikal dengan budaya asing oleh Clark, Raja Ratman, dan Smith. Beberapa contoh sektor jasa internasional: perangkat lunak, komputer, konstruksi, konsultasi, distribusi, wiralaba, pendidikan, dan lain sebagainya. Tantangan pemasaran jasa internasional. 1. Isu-isu penyampaian jasa, kebutuhan infrastruktur, ekspor jasa seringkali tergantung pada infrastruktur yang tersedia. Selanjutnya, kebutuhan akan kontak langsung, proteksi yang lebih besar. Dan berikut ini beberapa strategi pasar untuk menghadapinya. Embedding. Dalam strategi ini, perusahaan jasa memasukkan atau mengemas jasa dalam produk fisik. Contohnya, Yes Face Tailoring menciptakan style dengan menggunakan cara mengemas jasa dalam busana yang dijual melalui outlet terkemuka di seluruh dunia. Selanjutnya, sistem manajemen superior, penyediaan jasa kualitas tinggi dan konsisten, kualitas jasa superior, dan makro marketing. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.